Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul The Nine Dragon Well yang dirilis pada tahun 2024. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang jenderal bernama Dong Wengguan, di mana ia ini sedang menyegel para raja naga dengan pedangnya ke tembok 9 naga. Hal ini tak lain untuk mendapatkan mutiara naga. Di dalam aksinya, ia ditemani oleh pengawalnya bernama Dong Quan dan prajurit lainnya. Ketika sudah berhasil menyegel dan hampir mendapatkan mutiara naga, tiba-tiba salah satu naga putih yang disebut sebagai Bailong mengambilnya dan membawanya pergi. Jenderal pun bergegas mengejarnya, tetapi anaknya yang bernama Dong Yiming berhasil memanah Bailong. Niat hati ingin dipuji oleh sang ayah atas aksinya ini, Yiming justru kena marah hingga sang ayah menyuruh Dong Quan untuk mengambil panahnya dan membawanya pulang. Namun, Yiming justru marah dan kabur. Ia lalu menemukan seorang gadis yang tak sadarkan diri dan melihat bekas luka gigitan di samping perutnya. Tak lama kemudian, Dong Quan berhasil menyusulnya. Yiming pun menyuruhnya untuk membawa gadis tersebut pulang untuk diobati. Kemudian ia bergegas pergi. Sesampainya di kediaman, Jenderal Wengguan langsung memarahi Dong Quan karena tak membawa Yiming pulang. Dong Quan lalu menjelaskan apa yang terjadi, di mana Yiming masih berusaha mengejar Bailong. Namun tetap saja, sang jenderal tidak peduli akan hal tersebut dan mengatakan jika kemampuan memanahnya hanya kebetulan saja saat mengenai Bailong. Tak disangka, Yiming datang dan mendengar perkataan sang ayah. Ia kemudian protes jika dirinya keturunan naga, kenapa ia tidak pernah diajarkan ilmu mengendalikan naga. Bahkan ia bertanya-tanya, kenapa sang ayah menyegel para raja naga hanya untuk mendapatkan mutiara naga, karena baginya itu sama saja seperti membantainya. Namun sang ayah tidak bisa menjelaskan alasan tersebut. Yiming yang kesal tiba-tiba mengingatkan jika dirinya sama sekali tidak diberitahu alasan ibunya meninggal, bahkan makamnya pun ia tidak tahu. Mendengar penuturan tersebut, sang ayah justru semakin emosi. Ia lalu mengancamnya bahwa Yiming tidak akan mewarisi tahta keluarganya. Mendengar hal ini, ia pun sangat sedih dan memilih untuk pergi. Yiming kemudian menanyakan keadaan gadis yang ia tolong pada pelayan dan tabibnya. Ia lalu bergegas mendatanginya, tetapi gadis tersebut justru takut kepada Yiming. Di keesokan paginya, Jenderal Wengguan terbangun karena mimpi buruknya. Ia lalu mendengar dari Dong Quan jika Yiming telah pergi dari pagi untuk mencari keberadaan Bailong. Tak berselang lama, Yiming akhirnya sampai di tempat kejadian saat dirinya menolong gadis tersebut. Ia lalu menemukan banyak sekali ular berbisa yang mati. Lalu kemudian, ia menggunakan kekuatan dengan memejamkan matanya untuk melihat apa yang terjadi. Ia lalu melihat ular ngat-ngat yang menyeramkan dalam bayangannya. Yiming kemudian menemukan sebuah kalung jimat yang bertuliskan Ziyao. Setelah sampai di rumah, ia langsung menemui ayahnya dan mendapatkan kabar jika sang ayah akan pergi ke Gunung Muye untuk menangkap Bailong. Tetapi Yiming segera memberitahunya jika Bailong yang terluka parah tidak mungkin sampai ke Gunung Muye, apalagi jarak yang sangat jauh. Tetapi sang ayah tidak mempercayainya dan menyuruh Yiming untuk tidak terlibat dengan pemburuan naga. Scene lalu berpindah di mana gadis tersebut sudah sadar dan beranjak keluar. Tetapi tiba-tiba ia tidak sengaja bertabrakan dengan Yiming yang membuat keduanya mengalami kejadian tidak terduga. Mereka berdua kemudian mulai mengobrol Dan di sini akhirnya Yiming mengetahui nama gadis tersebut yang bernama Ziyao.
Ia lalu mengembalikan kalung jimat miliknya. Namun sayangnya, Xiao tidak mengingat kejadian di mana ia ditemukan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Xiao mengingat kejadian dahulu saat dirinya masih kecil, di mana sang ibu yang sedang dirantai, kemudian di sampingnya terlihat 8 ekor mata merah menyala. Saat itu juga Xiao takut jika ibunya mungkin telah diculik. Yiming yang mendengar hal ini pun kemudian mengingatkan juga jika dirinya belum pernah bertemu dengan ibunya. Setelah itu, Yiming berniat membantu Xiao menemukan rumahnya. Sementara itu, Jenderal Wen Guan datang menemui istrinya Yu Sui yang ternyata sudah meninggal. Namun ia belum rela dan ingin menghidupkan kembali dengan mutiara naga yang selama ini ia cari. Malam pun tiba, di mana seorang pelayan yang sedang berjaga malam tiba-tiba diserang oleh ular nget-ngat. Yiming lalu bergegas ke kamar Xiao untuk menyelamatkannya. Untungnya Xiao baik-baik saja. Dari kejadian itu, banyak sekali ular berbisa yang tersebar di kediamannya. Xiao lalu memberitahu mereka untuk mengusirnya dengan bau asap yang menyengat. Di esok paginya, keadaan di dalam terlihat sangat kacau. Dongguan lalu memberitahu jika semalam ia mengejar ular pimpinannya yang masuk ke dalam kamar Xiao. Namun ia gagal saat bertarung dan ular tersebut hilang di tengah kota. Ia lalu mengembalikan kalung jimat milik Xiao yang tertinggal. Setelah kejadian itu, Yiming berusaha menyelidiki sisik ular yang ia temukan saat menyelamatkan Xiao. Karena menurutnya sisik tersebut mirip dengan ular ngat-ngat raksasa. Tak berselang lama, Yiming mengajak Xiao jalan-jalan keluar. Ia lalu bercerita jika dirinya ingin sekali menemukan Bailong agar bisa mendapatkan mutiara naganya. Tujuannya tak lain tak bukan untuk mendapatkan pujian dari sang ayah. Bahkan ia berniat mencabut otot naga jika berhasil menangkapnya. Xiao yang mendengar hal ini merasa panik, lalu membagi cerita jika dirinya pernah mendengar bahwa klan naga dan keluarga naga saling melindungi satu sama lain. Setelah itu, Yiming mengajaknya untuk pergi ke kediaman keluarga naga. Di sisi lain, seorang pria misterius sedang berbicara dengan ular yang pernah mendatangi kediaman jenderal. Di sini ia meminta kesempatan kedua pada pria tersebut, namun belum pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu, Yiming dan Xiao sudah sampai di tempat kediaman naga, yaitu tembok besar yang menyegel para raja naga. Namun tak disangka, ingatan Xiao tiba-tiba kembali saat dirinya mencoba menempelkan tangannya pada tembok tersebut. Di saat itulah dirinya bisa berkomunikasi dengan sang raja naga yang memintanya untuk diselamatkan. Namun segel pada tembok tersebut hanya bisa dibuka dengan pedang naga. Sementara itu, Jenderal Wen Guang telah sampai di Gunung Muye dan langsung menyerang ular raksasa tersebut bersama para prajuritnya. Kita kembali lagi ke Yiming dan Xiao dalam perjalanan mereka. Namun di sini Xiao berusaha mencelakai Yiming dengan berbagai cara, tetapi sayangnya tetap gagal. Lalu, tiba-tiba mereka berdua terperosok ke dalam lubang tanah yang ternyata terdapat gua bawah tanah. Mereka berdua pun menelusuri gua tersebut. Yiming lalu merasa keheranan karena melihat ukiran naga di gua itu. Bahkan ia juga melihat sisik ular ngat-ngat. Mereka kemudian mencari jalan keluar, namun tak disangka mata ukiran naga tersebut bergerak. Alhasil sebuah pintu pun terbuka. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang wanita yang diculik oleh klan ular. Yiming kemudian langsung menolongnya. Setelah itu mereka bertiga bergegas keluar dari goa tersebut. Setelah berhasil keluar, wanita itu tak lupa berterima kasih dan menceritakan semua yang terjadi, di mana seekor naga datang ke desa Panlong dan menyuruh para penduduk desa untuk menyiapkan banyak binatang untuk dijadikan makanan. Bahkan mengubah para tetua desa menjadi siluman ular dan memakan manusia yang lebih muda.
Yiming yang mendengar hal ini pun langsung terhasut ingin segera membunuh Bailong. Lalu wanita tersebut menambahkan jika Yiming berhasil membunuh Bailong dan mengambil mutiara naganya, penduduk desa akan kembali normal menjadi manusia lagi. Tak lama setelah itu mereka melihat anak kecil yang berlari. Yiming pun segera mengikutinya dan sampailah ia di sebuah desa yang banyak anak kecilnya. Namun kejadian tak terduga menimpanya di mana anak-anak kecil tersebut langsung menggigitnya. Tapi dengan cepat Yiming berhasil memusnahkannya. Ia lalu menceritakan jika darahnya sangat istimewa dan kebal terhadap racun. Tapi sayangnya ia berbohong karena sebenarnya ia sama sekali tak mempunyai ilmu mengendalikan naga. Mendengar hal ini, tiba-tiba wanita tersebut langsung berubah wujud yang ternyata seorang siluman ular. Yiming pun mencoba melawan dengan menggoreskan tangannya pada pedang miliknya, hingga tak sengaja menyentuh tangan Xiao. Namun sayangnya, ia kena sembur racun mematikan yang membuatnya tak sadarkan diri. Tak tinggal diam saja, Xiao pun dengan mudah mengalahkan siluman ular tersebut hanya dengan satu tangan saja. Di pagi harinya, Yiming pun akhirnya sadar. Xiao lalu mengatakan kepadanya jika saat kejadian itu, Bailonglah yang menyelamatkannya. Namun Yiming merasa heran karena selama ini keluarga naga terus memburu Bailong. Tetapi kenapa Bailong justru menolongnya? Akhirnya Xiao menunjukkan sebuah buku yang membedakan antara naga dan ular nget-ngat. Yiming pun mulai berpikir, mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi di antara keluarga naga dan klan naga. Lalu, pembantaian yang dulu terjadi mungkin bukanlah perbuatan dari klan naga. Ia juga berpikir ayahnya mungkin salah lihat jika ular ngat-ngatlah yang membantai keluarga mereka dahulu. Yiming kemudian meminta ditemani ke rumah tua untuk mencari bukti kebenarannya. Tak lama setelah itu, Yiming mendatangi ayahnya dan berniat menanyakan perjalanan sang ayah ke Gunung Muye. Namun tak sengaja sang ayah melihat tangan Yiming yang terluka parah. Dongguan pun mengatakan yang sebenarnya jika Yiming telah digigit ular saat dirinya berada di desa Panlong. Karena kejadian itulah, sang ayah menyuruh prajuritnya untuk mengawasi Yiming dan Xiao agar mereka tidak mencoba untuk keluar rumah. Setelah itu, Jenderal Wan Guan memanggil tabib karena dirinya terluka saat berusaha menyerang ular raksasa di Gunung Moye. Ia bahkan meminta Dong Guan menyembunyikan lukanya tersebut dari Yiming. Lalu sang jenderal pun bertanya siapa yang menyelamatkan Yiming. Dong Guan lalu memberitahunya jika Bailonglah yang menyelamatkannya, hingga membuat sang jenderal terkejut. Sementara itu di sebuah hutan ada siluman ular yang berubah wujud menjadi pria berjubah hitam. Tetapi tiba-tiba ia dihadang oleh seorang pemburu ular yang kemudian terjadilah pertarungan. Hingga akhirnya pria berjubah hitam tersebut dimasukkan ke dalam botol miliknya. Kita kembali lagi ke Yiming dan Xiao yang berhasil kabur dari istana. Mereka akhirnya sampai di rumah bekas pembantaian. Lalu Yiming menemukan sebuah kejanggalan di mana terdapat bekas cakaran dari ular nget-ngat. Oleh karena itu dipastikan klan ular sengaja membuat perselisihan antara keluarga naga dan klan naga, hingga menyebabkan kedua klan saling membantai. Xiao lalu menambahkan jika kedua klan ini hancur, maka akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Akhirnya mereka berdua berniat menyatukan kembali kedua klan tersebut dengan memberitahu kebenaran kepada Jenderal Wan Guan, lalu melepaskan Raja Naga dari penyegelan. Yiming juga meminta bantuan kepada Xiao agar mempertemukannya dengan Bailong, kan dirinya ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Xiao yang tahu dirinya adalah Bailong yang Yiming cari, akhirnya terpaksa berbohong jika dirinya tidak tahu keberadaan Bailong. Kemudian keduanya pun memutuskan untuk segera kembali. Sampailah mereka di rumah dan langsung menemui Jenderal Wan Guan. Yiming lalu menjelaskan kepada ayahnya semua yang ia ketahui. Namun sang ayah justru tidak mempercayainya, bahkan menyuruhnya untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Mereka berdua pun berdebat hingga membuat luka ayahnya kambuh.
Namun sang tabib tak bisa mengobati hingga sembuh karena luka dalam yang sangat parah. Dong Guan pun pergi dan berniat mencari tabib lain. Di sini, Yiming merasa sangat sedih karena dari kecil ayahnya selalu menyembunyikan masalah apapun darinya, bahkan sampai sekarang. Tak lama kemudian, seorang pemburu ular datang ke kediamannya untuk menunjukkan jika dirinya berhasil membasmi ular. Pemburu itu lalu mengira jika Yiming adalah sang jenderal. Namun Yiming segera mengatakan jika ayahnya sedang sakit parah. Dan tak disangka, pemburu tersebut menawarkan diri untuk menyembuhkan sang jenderal. Di keesokan paginya, Xiao terbangun dari mimpi buruknya. Ia kemudian pergi ke tembok tempat penyegelan Raja Naga. Di sini Xiao berusaha berkomunikasi lagi dengan sang Raja Naga. Raja Naga lalu mengatakan jika Xiao harus segera mengambil pedang naga untuk membuka segelnya karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Sementara itu, saat Xiao sudah kembali, tiba-tiba Yiming mengatakan jika pemburu tersebut bisa menyembuhkan ingatannya yang hilang. Tetapi saat pemburu mengecek denyut nadi Xiao, ia merasa aneh karena bukan seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Xiao segera pergi ke kamarnya dengan alasan sedang tidak enak badan. Di malam harinya, Xiao mulai mengubah penampilannya menjadi ninja untuk mencari pedang naga yang disimpan oleh Jenderal Wen Guang. Namun aksinya tersebut gagal karena jenderal langsung mengetahuinya. Xiao pun bergegas keluar, tapi langsung dihadang oleh pemburu yang langsung melawannya. Untungnya Xiao berhasil melarikan diri. Tetapi tiba-tiba ia tertangkap basah oleh Yiming dan akhirnya Xiao pun memberitahu identitas aslinya jika dirinya adalah Bai Long. Ia lalu memperlihatkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya pada Yiming dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bekerjasama dalam membuat jenderal percaya. Tapi lagi-lagi tiba-tiba Xiao langsung dikepung dan pemburu tersebut memberitahu kebenaran jika Xiao adalah Bai Long. Jenderal pun langsung minta mutiara naga, namun Yiming berusaha melindungi Xiao hingga jenderal mengutus prajuritnya untuk membunuh Xiao. Tapi sebelum terjadi, Dong Guan tiba-tiba mengorbankan dirinya untuk menolong Yiming dan Xiao dan menyuruh mereka berdua segera pergi. Di keesokan harinya, mereka berdua akhirnya sampai di tembok penyegelan. Xiao pun dengan cepat mengeluarkan mutiara naga tersebut. Namun tiba-tiba pemburu berhasil menyusul dan berniat mengambil mutiara naganya. Siapa sangka pemburu itu ternyata kerasukan siluman ular ngat-ngat yang ia tangkap sendiri. Tak berselang lama, Jenderal Wen Guang dan prajuritnya berhasil menyusul mereka dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap pemburu tersebut. Namun di tengah itu, pemburu berhasil menghipnotis Jenderal Wen Guan hingga membuatnya menyerang anaknya sendiri. Xiao pun tak tinggal diam. Ia ikut membantu dengan kekuatan mutiara naganya. Kesempatan itu Yiming gunakan untuk mengambil potongan pedang naga untuk melawan sang pemburu. Namun tiba-tiba Dong Guan datang dan membunuh pemburu tersebut. Namun tak disangka lagi, Dong Guan tiba-tiba mengambil mutiara naga dan melahapnya. Semuanya pun terkejut. Dong Guan lalu menjelaskan jika dirinya sangat muak dengan jenderal yang egois karena jenderal menganggap semua klan selain dirinya hanyalah iblis. Dirinya juga sangat membenci klan naga. Dan di saat itulah scene berpindah di mana saat kejadian pembantaian, di mana dialah orang yang menggoreskan luka pada pipi Yiming. Mengetahui hal ini, jenderal sangat marah dan ia tak menyangka Dong Guan lah yang membuat perselisihan antara dirinya dengan klan naga. Dong Guan lalu merasa sangat senang karena dirinya sebentar lagi akan menjadi naga sejati. Jenderal pun segera melawannya. Namun sayang, kekuatan yang ia miliki tidak sebanding dengan Dong Guan. Tak tinggal diam, Xiao lalu berubah menjadi naga, begitu pula dengan Dong Guan. Mereka lalu bertarung di atas awan. Tetapi sayang, Xiao berhasil dikalahkan yang akhirnya membuat Yiming mau tak mau melawan Dong Guan dengan kemampuan yang terbatas. Meskipun sudah tak berdaya, Yiming sama sekali tidak menyerah hingga terjadilah kejadian tak terduga, di mana dengan ajaibnya darah Yiming yang mengalir ke pedang naga mampu menumbuhkan kembali pedang naga yang patah. Lalu kemudian saat Yiming berusaha menangkis kekuatan Dong Guan, tiba-tiba pria berjubah hitam datang dan menolongnya. Yiming lalu pun bergegas menghunuskan pedang pada naga segel tembok tersebut.
Dan akhirnya, semua para Raja Naga berhasil dibebaskan. Kemudian Raja Naga segera mengeluarkan mutiara naganya di tubuh Dong Guan. Setelah itu, Dong Guan minta Yiming membunuhnya. Namun Yiming yang berbaik hati memaafkan semua kesalahan Dong Guan karena ia telah hidup 20 tahun bersamanya. Xiao pun tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Menurut Raja Naga, waktu Xiao telah berakhir. Namun Yiming dan Jenderal menawarkan diri untuk menukarkan nyawanya demi menyelamatkan Xiao. Lalu, di dalam alam yang berbeda, Xiao bertemu kembali dengan pria berjubah yang selalu menyelamatkan dirinya. Ia lalu menolong Xiao agar kembali hidup. Xiao pun terbangun dan langsung mengucapkan salam perpisahan kepada Raja Naga. Mereka bertiga lalu kembali ke rumah dan Jenderal akhirnya mau mengajari Yiming kekuatan mengendalikan naga dan kemudian menyerahkan pedang naganya kepada Yiming. Gak cuma itu, mereka juga mengunjungi makam Su Yusue atau ibunya Yiming. Tetapi sayangnya Yusue menghilang. Di scene terakhir, dua orang pria menghampiri pemburu yang sudah meninggal. Lalu datanglah pria berjubah hitam hingga membuat dua orang tersebut hormat kepadanya dan entah mengapa film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Nine Dragon Well. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.